Pak Jokowi teman saya, dikasih kerjaan banyak segala macam, bisa jadi menteri semua. Ibu Mega juga sangat baik, minta sama saya jangan keluar dari Pertamina. Anak-anakmu masih kecil. Terus kalau politik kamu nggak usah terlalu campur lah. Biar saya saja yang sudah tua, kata Ibu Mega. Pokoknya Oke, sebuah pernyataan dari Ahok, Jokowi adalah teman saya. Jangan salah mengerti tentang pilihan dan keputusan saya. Teman-teman, mari kita saksikan cuplikan video pernyataan daripada Basuki Cahayapurnama mengenai Jokowi. bagi-bagi sembako, lawan orang yang jujur yang pengen kerja. Karena rakyat nggak percaya siapapun toh. Udah sering dibohongin kan. Kalau udah sering nih, udah lewat lupa. Lihat aja foto-foto baleho besar-besar itu semua saya bilang. Ada berapa yang cantumkan nomor HP pribadi? Foto cantik-cantik, ganteng-ganteng. Begitu selesai pemilu udah turun, nyarinya gimana bos? Padahal tiap dapil ada orang kan. Nah itu yang penting satu pasar itu apa? Saya usulkan waktu itu, Pak SBY sudah dengan gagah berani menandatanganin di PBB, di New York ini, kawasan New York, konvensi PBB melawan korupsi. Jadi lalu kita di tahun 2003, lalu dibawa pulang, lalu kita meratifikasi tanda tangan konvensi PBB melawan korupsi itu menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang gelap. Tinggal kenapa nggak dibikin sampai hari ini oleh Pak SBY maupun oleh Pak Jokowi ya? Itu tinggal bikin PP-nya, peraturan pemerintah turunan dari undang-undang itu. Jadi kira-kira gini, kalau seorang pejabat punya harta 100 miliar, pajak yang dia bayar tuh kira-kira pernah dia bayar berapa? Nah kalau dia nggak bisa buktikan itu, kan saya selalu bilang kan, kita mengkoreksi segala sesuatu yang salah, bukan menghukum. Berbangsa bernegara kita harus mengkoreksi. Apa yang kita koreksi? Yang bersangkutan tidak boleh jadi pejabat publik. Anaknya boleh nggak? Anak si koruptor ini? Bagi saya boleh. Asal dia declare, saya dapat warisan dari bapak saya yang terkenal korup. It's okay. Tergantung rakyat mau pilih atau tidak toh. Tapi si anak ini harus kita kunci. Makanya saya bilang harusnya gaji diperbaiki. Mark up kayak dari DKI dulu. Kenapa bisa gaji kepala lurah sampai 6-7 juta? Di DKI itu kalau kita pulau reklamasi beres, kita bisa punya pulau OPQ jadi ganti Tanjung Priok. Semua PBB rumah nggak perlu bayar. Masa rumah saya masa saya mesti bayar pajak? Terus apa lagi ya? Semua penduduk tiap kepala keluarga Anda akan dibantu punya daya beli 5-10 juta per bulan. Kita mampu. Asal proyek jangan mark up, jangan ada korupsi. Nah, lalu balik ke soal yang di DKI itu kan. Saya bilang di negara ini, kalau mau gaji pejabat semua kita naikkan. Tapi ada pembuktian terbalik tadi toh. Berdasarkan ratifikasi konvensi PBB tadi. Nah, artinya apa? Dirjen, sekjen semua gaji kayak direktur utama di BUMN oke. Prajurit TNI, polisi pangkat paling rendah minimal 2-3 kali UMP. Mampu kok. Kenapa bilang nggak mampu kan? Nah, kalau udah seperti itu, ini negara itu akan jadi baik. Nah itu yang saya bilang, kenapa kamu diam? Bagi saya sekarang saya nggak ada guna, saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya di DPR, gue akan teriak nih. Ini aja saya nggak tahu nih hak angket ini. Saya bukan menuduh ya. Kalau oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, ini tinggal berapa bulan nih, hak angket, dia kalau ditembak duit misalnya, ini oknum ya, saya nggak tahu, goyang nggak kira-kira? Misal saya sudah tidak terpilih lagi, Oktober akan selesai. Tiba-tiba ada oknum yang kasih gue berapa puluh miliar supaya gue nggak usah ikut. Mungkin saya ambil mungkin ya. Nah ini kita nggak tahu. Baik kita tunggu aja kita lihat. Kira-kira gitulah. Bagi saya diamnya nggak ada guna sekarang. Berarti itu Ahok bukan hilang. Justru dengan Ahok memutuskan untuk keluar dari Pertamina, itu membuat Ahok itu eksis. Orang marahin saya. Lu kenapa lu gila keluar segala macam? Kalau saya terus di dalam ikutin yang terjadi, I was Ahok. Now I am still Ahok. Karena itu penting gitu loh.
Ini penting bagi saya. Kalau saya mau hilang, memang saya bisa dihilangkan pelan-pelan kok. Iya dong, bisa jadi dirut, komut, dirut, jadi menteri, enak. Tapi saya nggak bisa ngomong lagi. I'm part of them. Jadi teman-teman, kita bisa lihat di situ ya, bagaimana Ahok ini menyampaikan sesuatu yang apa yang dipikirkan bukan hanya tentang keinginan-keinginannya, tetapi suatu fakta yang harus disampaikan kepada publik, meskipun kedengarannya tidak enak ya, tetapi kalau itu kebenaran harus disampaikan. Maka pernyataan Ahok di sini, coba kita lihat, Ahok, Prabowo bisa tinggalkan Jokowi, ingat, jejak viralitas di Pilpres sebelumnya, ya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok memendam kekhawatiran terhadap pilihan politik Jokowi di Pilpres 2024. Pada Pilpres 2024 ini, Jokowi memihak ke paslon 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara Ahok adalah pendukung paslon 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ahok khawatir Prabowo akan meninggalkan Jokowi begitu terpilih menjadi Presiden RI, mengingat keduanya pernah menjadi rival selama 2 kali Pilpres ya. Saya khawatir Pak Jokowi begitu terpilih sekali aja langsung, jangan-jangan semua diganti menteri kali. Jika itu terjadi menurut Ahok, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, sebab sudah tidak lagi menjadi presiden. Dalam konstitusi, Ahok mengatakan, tidak ada aturan mantan presiden bisa mengatur presiden. Sementara posisi Gibran sebagai wakil presiden juga secara hukum tidak kuat karena kekuasaan sistem presidensial berada di tangan presiden secara penuh. Emang ada dalam konstitusi kita mantan presiden ngatur presiden. Terus dalam konstitusi kita ada pembagian kekuasaan antara presiden dan wapres. Yang nggak ada secara konstitusi. Menurut mantan komisaris utama PT Pertamina ini, perjanjian politik tidak akan menjamin adanya pembagian kekuasaan karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lu kalau cuma tanda tangan pakai materai, itu ganti bikin materai baru. Orang politik mana bisa dipercaya pakai materai. Itu yang saya khawatir, kata Ahok. Kekhawatiran Ahok mengenai Jokowi akan ditinggal Prabowo ini bukan tanpa sebab. Ia melihat jejak rivalitas Jokowi vs Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya yang berlangsung panas. Di 2 Pilpres sebelumnya, kata Ahok, Prabowo menyerang habis-habisan Jokowi. Bahkan ketika dinyatakan kalah oleh KPU, Prabowo tidak legowo, malah menuntut ke MK. Orang yang 2 periode menyerang Pak Jokowi, menuntut di MK, kalau saya kalah, nggak pernah gitu loh. Terima, selamat, kata Ahok. Ahok mencontohkan dirinya ketika bertemu dengan Anies Baswedan di HUT DKI. Ahok mengatakan saat itu bersalaman dengan Anies. Begitu juga dengan Caimin. Ahok mengaku tidak memiliki masalah. Caimin adalah pendukung Ahok saat di Pilgub Babel dan Pilgub DKI. Ketemu Caimin, gua salam. Caimin bilangin, gila juga lu ya. Nah, lu lebih gila, gua bilang. Karena Caimin pendukung saya, Gubernur Babel termasuk DKI. Baik saya sama Caimin, ujar. Baik-baik saja hubungannya. Jadi, itu ya teman-teman, Ahok khawatir kalau nanti di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, orang-orang Jokowi akan tersingkirkan karena Prabowo Subianto akan memimpin dengan kekuasaan sepenuhnya ada di tangannya. Ya wajar sebagai pemimpin dia tidak ingin diatur oleh atau diintervensi oleh pihak-pihak lain. Itu sesuatu hal yang wajar dan Prabowo memang sudah menginginkan kekuasaan sudah sejak dulu dan sekarang setelah dia menjadi penguasa tidak mungkin dong kekuasaan itu diberikan kepada orang lain, ya.
Jadi sangat disayangkan kalau pola pikir dari Presiden Jokowi nanti dia terus yang akan pegang kendali terhadap kepemimpinan bangsa ini walaupun Prabowo sudah menjadi presiden. Nah, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya, kita bersyukur ada orang-orang seperti Ahok yang bersuara dan menyampaikan apa yang benar, karena kebenaran harus disampaikan meskipun tidak enak didengar ya. Baik, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.